Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rinovian Rais, MM, MPD, dengan nomor induk dosen nasional 0430116503. Saya adalah dosen tetap S2 pada program studi Magister Pendidikan IPS, Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah teori proses sosial budaya. Mata kuliah teori proses sosial budaya ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi Magister Pendidikan IPS, Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS selama 16 pekan. 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian pertemuan selanjutnya dilakukan setelah UTS, kemudian 1 kali lagi adalah dilakukan sebelum UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Sampai pembelajaran mata kuliah ini adalah dengan memakai kode mata kuliah adalah KK7 3J103 KPMK. KPMK ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teori proses sosial budaya serta pengantar ilmu sosial dan budaya, kajian ilmu sosial dan pendidikan. Mahasiswa mampu memahami konsep sistem proses sosial budaya, nilai sosial, budaya, aspek-aspek sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu memaparkan tentang masyarakat dan keragaman budaya sebagai sistem sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan perkembangan teori sosiologi dan antropologi dalam perkembangan zaman. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teori difusi kebudayaan dan teori evolusi dan multiparadigma dalam teori sosiologi. Yang keenam, mahasiswa mampu teori sosial Auguste Comte dan teori siklus perubahan budaya Pitirim Sorokin. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan keseluruhan materi dari materi 1 hingga materi ke-6 tadi, di mana review ini adalah untuk mengantar dalam ujian tengah semester atau UTS. Terus materi yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebudayaan material dan non-material dan teori sosial Karmak yang ke-9. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan teori integrasi sosial Emil Durkheim dan teori rasionalitas Max Weber. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami teori struktural fungsional, teori konflik dan perubahan sosial. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manusia Indonesia dalam menghadapi perkembangan modernisasi globalisasi. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan sosial budaya dalam pendidikan dan solusi pemecahannya. Yang ke-14 adalah mahasiswa mampu menjelaskan penerapan teori-teori sosial dan budaya dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Yang ke-15 adalah mahasiswa mampu menjelaskan semua review dari mata kuliah ke-9 dan sampai ke-14 ini. Mata kuliah yang ke-16 adalah ujian akhir semester, di mana mahasiswa mampu untuk menjawab semua ujian-ujian yang diberikan oleh dosen tentang teori proses sosial budaya ini. RPS dalam teori proses sosial budaya adalah 1. Pengantar ilmu sosial dan budaya, kajian ilmu sosial dan pendidikan. Yang kedua, konsep sistem proses sosial budaya, nilai sosial, budaya dan aspek-aspek sosial. Yang ketiga, masyarakat dan keragaman budaya sebagai sistem sosial. Yang keempat, perkembangan teori sosiologi, antropologi dalam perkembangan zaman. Yang kelima, teori difusi kebudayaan dan teori evolusi dan multiparadigma dalam teori sosiologi. Yang keenam, teori sosial Auguste Comte dan teori siklus perubahan budaya Pitirim Sorokin. Yang ketujuh adalah review materi. Kedelapan, ujian tengah semester. Ke-9 adalah kebudayaan material dan material dalam teori sosial Karmak. Yang ke-10, teori integritas Emil Durkheim dan rasionalitas Max Weber.
Yang ke-11 teori struktur fungsional, teori konflik dan perubahan sosial. Yang ke-12 adalah manusia Indonesia dalam menghadapi perkembangan mesin dan globalisasi. Yang ke-13 permasalahan sosial budaya dalam pendidikan dan solusi pemecahannya. Yang ke-14 penerapan teori sosial dan budaya dalam kajian penelitian ilmu sosial dan pendidikan. Ilmu-ilmu pendidikan. Yang ke-15 review materi dari 9 hingga ke-14. Yang ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS, di mana mahasiswa pada akhir ujian akhir semester ini mampu menjawab semua pertanyaan dari dosen yang telah memberikan materi-materi dari materi ke-9 sampai ke-14. Nah, mahasiswa diharapkan kehadirannya untuk membuat tugas presensi dengan bobot 20%, ujian tengah semester 30%, UAS atau UPM 50%. Metode perkuliahan itu melalui dengan blended learning, luring maupun daring. Untuk perkuliahan secara daring menggunakan learning management system. Untuk perkuliahan luring menggunakan PBL dan atau PBJL dengan metode pembelajaran ceramah, presentasi, makalah, studi kasus, diskusi, praktikum agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas atau yang telah dipelajari di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian referensi yang dipergunakan adalah dengan memakai buku Sistem Sosial Budaya Indonesia, di mana dengan sistem budaya Indonesia ini bisa mencakup keseluruhan budaya-budaya yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita mempelajarinya karena memang kita mengkhususkan pembelajaran yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, di mana demikian mata kuliah teori proses sosial budaya ini saya mengajarkan mengampu dalam pembelajaran 3 SKS ini. Demikian PDD UKT-PT ini saya berikan untuk bisa dilihat dengan saya akan upload di dalam YouTube saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.